Rabu 28 Oktober 2020. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan awali dengan memuji muliakan nama Tuhan terlebih dahulu dengan pujian Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Anak-anak, kita tadi sudah memuji muliakan nama Tuhan. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, dan pada pagi hari ini kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak yang taat, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang mau dibentuk suruh selalu dengan firman Tuhan. Di dalam tangan kasih kuasa-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul untuk renungan hari ini yaitu bersedia menolong. Wah, menarik sekali ya judul renungan hari ini. Nah, untuk ayat bacaannya yaitu dari Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Anak-anak, dari judul renungan hari ini mengenai bersedia menolong, ada sebuah kisah dari seorang dokter, yaitu Dr. Weinstein. Dia dari New York. Dr. Weinstein bersama timnya akan mengadakan pelayanan kemanusiaan di El Salvador di Amerika Selatan. Dalam pelayanannya itu di El Salvador, Dr. Weinstein mengoperasi seorang anak yang memiliki sakit jantung. Dan anak-anak, ketika mengoperasi,
Operasi yang dilakukan Dr. Weinstein ini kurang lebih waktunya 11 jam, lama sekali ya. Dan ketika mengoperasi anak tersebut, anak yang dioperasi tadi mengalami pendarahan, dan dokter tidak memiliki cukup obat. Dan yang lebih membuat lama operasi tadi adalah anak tersebut mengalami pendarahan, dan golongan darah yang dimiliki anak tersebut itu golongan darah yang langka. Tetapi satu hal yang Dr. Weinstein lakukan terhadap anak itu, ternyata Dr. Weinstein memiliki golongan darah yang sama dengan anak tersebut. Apa yang dilakukan Dr. Weinstein untuk menolong anak tersebut ya? Ya, betul sekali. Dr. Weinstein tidak hanya mengoperasi, tetapi dia juga mendonorkan darahnya untuk anak tersebut. Anak-anak, pengorbanan yang dilakukan Dr. Weinstein tidak sia-sia. Akhirnya anak tersebut selamat. Yang perlu anak-anak ketahui, Dr. Weinstein rela berbuat lebih dari sekedar menjalankan operasi. Dr. Weinstein tidak hanya memberikan keahliannya sebagai seorang dokter, tetapi dia juga rela memberikan darahnya untuk kesembuhan anak itu. Nah, anak-anak, di dunia ini tidak banyak orang yang bersedia menolong orang lain dalam kesusahan. Contohnya, waktu kita melihat mungkin teman kita sedang kesusahan, kadang kita sering berkata, kasihan ya, wah kasihan sekali ya. Tapi, anak-anak, ketika kita mengasihi, ketika kita mau menolong, bukan hanya kita berkata, wah kasihan sekali ya, tetapi sama seperti yang Tuhan Yesus kita lakukan, dan itu juga patut kita teladani. Bahkan Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita semua dengan memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Demikian juga kita dengan sesama kita. Ketika kita melihat sesama kita kesusahan dan membutuhkan pertolongan, bukan hanya dengan kata kasihan, tetapi juga kita lakukan dengan apa? Perbuatan kita. Ya, jadi bukan hanya dengan kata kasihan, tetapi kita juga perlu menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Mungkin hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan ketika kita melihat teman kita kesusahan. Temanmu merasa sedih, kita menghibur. Itu sudah bentuk kasih kita kepada teman kita. Jadi, anak-anak, untuk kata hikmat hari ini, bukan hanya dengan rasa kasihan ketika kita melihat orang lain kesusahan, tetapi kita juga perlu menunjukkan kasih kita kepada teman kita, sama seperti Tuhan kita di surga. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk pengorbananmu yang Kau sudah berikan di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami ketika kami mengasihi sama kami, bukan hanya dengan kata kasih, bukan hanya dengan kata kasihan, tetapi kami juga menunjukkan kasih kami melalui perbuatan-perbuatan nyata kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami taat, ajar kami untuk kami setia melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, yuk bersama-sama kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan sekali lagi dengan pujian A Gift to You.
Mari anak-anak, sekali lagi kita akan berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Ibu Marta. Anak-anak, mari kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, Mendengarkan firman Tuhan dan berdoa Bapa kami. Sekarang tiba waktunya kita akan berpisah dan kita akan bertemu kembali dalam sapaan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.